Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Awi Film. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Shawshank Redemption. Dirilis pada tahun 1994 dan berdurasi 142 menit. Menceritakan tentang seorang banker yang ditahan hampir 20 tahun lamanya karena diduga telah melakukan motif pembunuhan yang padahal pembunuhan tersebut bukanlah perbuatannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di tahun 1947, seorang pria yang bernama Andy dituduh melakukan pembunuhan terhadap sang istri dan selingkuhannya. Andy dianggap memiliki motif paling kuat untuk membunuh dua manusia yang tewas dengan peluru bersarang di tubuhnya. Andy konsisten dengan klaimnya bahwa ia tidak bersalah, tapi masalahnya, ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk membantah tuduhan tersebut. Andy harus menelan pil pahit. Selain kenyataan bahwa istrinya selingkuh dengan laki lain, ia pun harus rela dipenjara dengan hukuman 2 kali seumur hidup untuk kejahatan yang tidak pernah ia lakukan sama sekali. Hukumannya akan dijalani di Shawshank State Penitentiary. large Portland bank. Awal masuk ke sana, ia langsung mendapat perhatian khusus dari seorang pria yang bernama Red, yang juga dipenjara seumur hidup atas kasus pembunuhan dan sedang berjuang untuk pembebasan bersyaratnya. Andy bersama tahanan-tahanan baru lainnya pun akan melewati masa-masa berat mereka. Para tahanan lama pasti akan menjadikan mereka bulan-bulanan selama berada di penjara. Bahkan inilah yang akan menjadi bagian terburuknya. Yang lemah di antara mereka tentu akan mendapat penyiksaan dan olokan dari sesama narapidana, bahkan dari petugas penjara itu sendiri. Ini adalah hal yang umum terjadi bagi mereka. Turn around. Next man up. Most new fish come close to madness the first. Andy mencoba menghindari masalah dengan cara menyendiri. Ia bermain aman untuk bertindak normal. Meski begitu, Andy tetap mengobrol dengan narapidana lain. Orang pertama yang dia ajak bicara adalah Red. Andy baru memperkenalkan dirinya setelah berada sebulan di penjara. Saat itu, ia mendatangi Red untuk meminta diseludupkan palu. Andy tahu kalau Red adalah penyeludup yang bisa membawa masuk barang apapun ke dalam penjara. Andy meminta sebuah palu kecil berukuran 6 atau 7 inci. Awalnya Andy tidak mau mengatakan untuk apa palu tersebut. Ia hanya berkata bahwa akan digunakannya untuk memahat batu kuarsa. Namun Red berpikir lain. Apalagi ia tahu kalau Andy cukup punya masalah dengan The Sister, julukan untuk dua tahanan homoseksual yang menyukai Andy, terutama pria yang bernama Box. Tidak terlalu peduli dengan apa yang Andy lakukan, Red tetap menyetujui dan akan menyeludupkan palu itu untuk Andy. Red merasakan kalau Andy memang cukup berbeda. Ia tenang dan dingin, tidak banyak yang ia lakukan di sela-sela waktu santainya. Hanya berjalan dan sesekali mengobrol, seperti seorang yang sedang berada di taman. Tanpa pernah merasa khawatir kalau hal buruk akan terjadi padanya. Mungkin karena ketenangan Andy itu, Red senang dengan kedatangannya sejak pertama kali melihat Andy memasuki gerbang penjara. Beberapa hari kemudian, pesanan Andy pun datang. Red tertawa begitu melihat palu yang dimaksud oleh Andy. Awalnya Red mengira bahwa ia ingin kabur dari penjara dengan menggali terowongan. Tetapi dengan palu sekecil itu, tentu butuh waktu ratusan tahun melakukannya. Di jam-jam sibuk, Andy akan bekerja di bagian binatu. Suatu kali, Andy mendapat masalah dari The Sister yang ingin melecehkannya. Andy melawan walaupun berakhir dengan pengeroyokan dan menyebabkannya babak belur. Every so often, Andy would show up with fresh. 2 tahun berlalu, dengan kejadian seperti itu, 2 tahun yang buruk untuk Andy lewati. Red percaya, jika Andy mampu melewatinya, maka ia akan memiliki hari-hari yang damai lagi di penjara. Kesempatan itu tiba ketika kepala penjara menugaskan narapidana untuk memperbaiki atap pabrik. Pekerjaan yang akan dilakukan di luar penjara dan mungkin akan butuh waktu sebulan untuk mengerjakannya. Siapapun narapidana yang mau, maka akan mendapatkan hak-hak istimewa. Red membuat teman-temannya, termasuk Andy, terdaftar dalam nama-nama yang akan memperbaiki atap pabrik. Setidaknya, mereka akan punya waktu sebulan menjauh dari rutinitas penjara dan Andy akan jauh dari siksaan The Sister. Ketika sedang bekerja memperbaiki atap pabrik, tak sengaja Andy mendengar percakapan kepala penjaga mengenai harta sebesar $35.000 yang mungkin akan segera diambil oleh pemerintah karena kebodohan saudaranya. Andy ingin membantu.
Ia berkata bahwa uang itu bisa diamankan dengan memberikannya pada sang istri. Hal itu bebas pajak dan uang yang dimaksud akan aman, walaupun sebenarnya tergolong ke dalam tindakan pencucian uang. Andy mau membantunya dengan imbalan beberapa botol bir untuk dirinya dan teman-temannya. Kepala penjaga, Brian Hadley, menyepakati hal tersebut. Akhir yang baik untuk pekerjaan mereka. Setelah memperbaiki atap pabrik, para narapidana bisa menikmati beberapa botol bir berkat Andy. Took a long felt like free men. Hell, we paid. A strange little smile on his face. Kini teman Andy pun bertambah, dan tentu saja para penjaga jadi bersikap baik padanya. Kemewahan yang mungkin tidak akan pernah dimiliki oleh para narapidana lain. Red semakin tertarik dengan cara berpikir dan bersikap Andy. Ia tenang dan punya ide-ide yang menakjubkan selama menjalani hukumannya. Suatu hari, Red yang sudah sangat penasaran bertanya kepada Andy, mengapa ia melakukan semua hal yang dilakukannya di penjara. Lalu Andy menjawab dengan suaranya yang tenang, bahwa mereka yang berada di situ tidak bersalah dan seharusnya tidak perlu merasa bersalah. Yang harusnya dilakukan adalah menikmati apa yang dijalani selama di penjara. Andy berniat untuk membuat catur agar bisa memiliki permainan yang menghiburnya di jam-jam kosong. Ia pun dengan sabar memahat batu-batu itu untuk membuat papan dan pion caturnya sendiri. Namun yang membuat Red tidak habis pikir adalah Andy selalu meminta hal-hal aneh untuk diselundupkan. Red dibuat terkejut ketika Andy meminta poster Rita Hayworth. Sebuah poster yang tentu ukurannya tidak akan kecil. Red berkata butuh beberapa minggu untuk mendapatkannya, namun Andy tidak masalah dengan waktunya. Setelah bicara dengan Red untuk meminta poster, Andy kembali mendapat masalah dari Box dan berakhir dengan masuk rumah sakit. Selama berminggu-minggu, Box dimasukkan ke ruangan isolasi selama beberapa hari sebelum dihajar habis-habisan oleh Hurley yang merasa berhutang dengan Andy mengenai uang yang diselamatkannya. Akibat kejadian itu, Box tidak bisa berjalan lagi dan dikirim ke rumah sakit negara bagian. The Sister pun tidak lagi mengganggu. Andy melihat semua hal baru yang terjadi. Karena Andy, teman-temannya pun berniat untuk memberikan kejutan saat ia kembali dari rumah sakit. Red dan rekannya mencarikan batu untuk Andy pahat sebagai pion caturnya. Seminggu sebelum Andy kembali, batu-batu itu pun sudah terkumpul. Harapan teman-temannya adalah hal itu bisa membuat Andy jadi bahagia. Ditambah, Red sudah mendapatkan poster Rita Hayworth yang diinginkan Andy. Red memberikannya secara gratis sebagai sambutan dari kembalinya Andy ke penjara. Beberapa minggu setelah itu, beberapa sel digeledah termasuk sel Andy. Poster Rita Hayworth hampir diambil, tetapi ternyata kepala penjara Samuel Norton mengizinkan poster itu tetap ada di sana. Penggeledahan itu bagi Red adalah sebuah alasan untuk Norton yang ingin diam-diam melakukan penilaian. Setelah penggeledahan itu, Andy dipindahkan ke bidang pekerjaan lain yang sesuai dengan pendidikannya, yaitu menjaga perpustakaan penjaga bersama Brooks yang sendirian menjadi pustakawan. Masalahnya adalah Andy merasa itu hal yang aneh. Brooks tidak pernah punya asisten sebelumnya dan Andy menjadi satu-satunya orang dengan jabatan itu sekarang. Tapi yang tidak Andy pahami adalah sebenarnya ia diberi tugas untuk menjadi konsultan keuangan para petugas penjara, sesuatu yang memang sudah menjadi bidang pekerjaan Andy sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kemajuan pesat yang membuat rekan-rekannya ikut bahagia. Nasib Andy terlihat mujur untuk saat ini. Setelah terbebas dari Box dan The Sisters, Andy seperti keajaiban di tengah kemalangan para narapidana. Ia punya akses dalam banyak hal dan bahkan diperbolehkan mengajukan permintaan dana untuk membeli buku baru demi memperbarui perpustakaan. Andy mengusahakan dana itu dengan menulis surat setiap minggu yang akan dikirimkan kepada Dewan Keamanan Penjara. Butuh kesabaran untuk mendapat balasan, tapi Andy tidak pernah bosan untuk memperjuangkan dana untuk buku baru itu. Kesibukan Andy pun semakin bertambah dengan mengurus pajak setengah penjaga Southside. Setahun setelah itu, ia pun mengurus semuanya. Andy tidak seperti tahanan penjara, melainkan bekerja akuntan normal dengan kehidupan yang normal. Bedanya, ia melakukan itu di penjara dengan baju tahanan dan tinggal di sel tahanan yang sempit. Pekerjaannya terus bertambah, dan ia menjadi sangat sibuk, hingga memerlukan staf. Red pun dipindahkan untuk membantunya. Tidak lama setelah itu,
Brooks pun dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat. Sesuatu yang membuatnya sedih karena sudah lama ia tinggal di Shawshank. Ia tahu ia tidak punya tujuan di dunia luar dan akhirnya Brooks pun memilih untuk bunuh diri. Say hello, but he never does. Beberapa bulan setelah itu, surat Andy ditanggapi oleh Dewan. Ia mendapat pendanaan sebesar $200 untuk proyek perpustakaannya dan mendapat sumbangan beberapa peti buku. Andy tentu sangat senang setelah menunggu selama 6 tahun lamanya. Dalam peti itu, ada vinyl yang membuat Andy memutarnya dan menggunakan pengeras suara sehingga semua tahanan pun bisa mendengar. It's so beautiful it can't be expressed in words. And for the briefest of moments, every last. Akibat dari kelancangan Andy, ia dihukum dalam ruang isolasi selama 2 minggu. Namun, dia justru menikmatinya. Beberapa bulan berikutnya, Red menjalani penilaian pembebasan bersyarat yang kembali ditolak. Untuk menghiburnya, Andy memberikan hadiah sebuah harmonika yang mungkin bisa ia mainkan. Red juga memberikannya hadiah berupa poster Marilyn Monroe. Proyek perpustakaan Andy pun berjalan dengan baik. Ia kembali mendapat pendanaan dan kini dukungan dari beberapa klub buku. Sekarang perpustakaan penjara memiliki koleksi buku baru, serta ruangan yang lebih luas dengan memakai nama Brooks untuk mengenangnya. Andy masih dengan pekerjaannya sebagai ahli keuangan dan mengetahui semua kecurangan yang dilakukan kepala penjara. Namun, Andy meyakini Red kalau kecurangan itu tidak akan bocor. Ia melakukannya dengan cerdik hingga tidak ada seorang pun yang bisa melacaknya. He doesn't exist, except on paper and imagination. Singkat cerita, tak lama kemudian datang seorang anak baru bernama Tommy William di antara mereka. Berandalan muda yang bersemangat dan membuat ia mudah disukai. Yeah, well, what the hell you know about it, Capone? Suatu hari, Tommy mendatangi Andy untuk meminta bantuan mengikuti ujian kesetaraan SMA. Andy mau membantunya dari hal mendasar, yaitu membaca. Tommy tidak bisa membaca dengan baik, jadi Andy mengajarinya dan membuatnya menjadi sosok yang lebih baik. Andy melakukan itu semata-mata agar ia memiliki kegiatan selama di penjara. So Andy took Tommy under his wing. He really liked the kid. Gave him a thrill. Beberapa tahun kemudian, Tommy akhirnya bisa ikut dalam ujian. Namun, Tommy merasa tidak mampu menjawab dan meninggalkan Andy dengan marah. Hanya saja, secara mengejutkan setelah itu, ketika Red menceritakan kasus Andy kepada Tommy, ada hal besar yang terungkap. Andy memang korban salah tuduh dari pengacara penuntut. Pelaku sesungguhnya pernah Tommy temui, pria bernama Elmo Bleach, yang mengakui sendiri perbuatannya pada Tommy ketika mereka berada dalam satu sel. Elmo adalah orang yang membunuh istri Andy dan selingkuhannya, membiarkan Andy dituduh sebagai tersangka. Mendengar hal itu membuat Andy shock dan meminta keadilan. Sayangnya keadilan tidak berpihak padanya karena tidak ada yang percaya pada kisah Tommy. Ia justru masuk ke sel isolasi selama sebulan. Norton berniat untuk membuat Andy tidak pernah keluar dari penjara. Ia membunuh Tommy, bahkan Norton memberi ancaman serius. Ia ketakutan jika Andy bebas maka semua kejahatannya akan terbongkar. Tak ada lagi keadilan untuk Andy. Berbulan-bulan dia dikurung dalam sel isolasi. Ketika selesai dengan masa isolasinya, Andy bercerita mengenai rencananya jika ia bebas pada Red. Rencana yang mungkin hanya menjadi impiannya, karena keadilan kini tidak bisa didapatkan dengan nasib buruknya. Andy mengajak Red untuk ikut bersamanya kalau mereka bebas. Namun, keputusasaan mulai berada di kepalanya. Ia justru berkata pada Red, jika Red keluar lebih dulu, maka ia harus berjanji mengambil sesuatu di lokasi Andy pernah melamar istrinya. If you feel up near Buxton, you know where Buxton is? Look under that oak and that's volcanic glass. Teman-teman Andy mulai berpikir kalau Andy ingin bunuh diri karena ia sempat meminta tali. Pikiran itu memang sempat terlintas di benaknya. Red khawatir semalaman memikirkan Andy. Padahal sebenarnya Andy melarikan diri. Tak ada yang tahu keberadaannya termasuk Red. Tak disangka selama ini Andy membuat lubang di selnya dan ditutupi oleh poster.
Banyak petugas dikerahkan untuk melacak keberadaannya. Andy sudah merencanakan semua itu dengan baik dan sistematis. Ia punya kecerdikan dan kesabaran yang baik. Sebagai pelarian tahanan, Andy mengambil semua kekayaan Norton yang disimpannya dalam rekening palsu yang dibuat untuk orang fiktif ciptaan Andy. $370.000 dibawa kabur olehnya untuk memulai hidup baru. Tidak berhenti sampai di situ, Andy juga membongkar kecurangan dan pembunuhan yang dilakukan Norton di penjara, menghancurkan segalanya dan membuat Norton kini menjadi tahanan. Brian Hadley pun ditangkap karena terlibat. Norton memutuskan untuk bunuh diri. Andy tetap berkabar dengan Red melalui kartu pos tanpa nama pengirim. Tak ada yang tahu keberadaan terakhirnya selain Red. Kini, Andy sudah memiliki kehidupan baru menuju Pasifik. 10 tahun kemudian, Red dibebaskan bersyarat. Akhirnya, ia berhasil bebas setelah menjalani 40 tahunnya di dalam penjara. Red menjalani kegiatan seperti yang pernah Brooks lakukan, tetapi ia mulai berpikir untuk menunaikan janjinya pada Andy, pergi ke tempat di mana Andy melamar istrinya. Dan Red menemukan kotak berisi amplop dengan beberapa lembar uang dan surat, agar Red menyusul ke Zihuatanejo. Red benar-benar melakukannya. Ia pergi menuju tempat Andy tinggal. Mereka bertemu kembali setelah 10 tahun lamanya berpisah semenjak pelarian Andy. Oke teman-teman, segitu saja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.